Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Arafiq, Sarjana Pendidikan Islam, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyasin, ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11, saya sendiri Arafiq SPDI CGP Angkatan 11, dan pengajar praktik saya Ibu Nyai Farida, dan selaku fasilitator yaitu Bapak Sujoko. Terkaitan antar materi yaitu modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang saat ini sebagai pendamping kedua yaitu modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhirnya yaitu yang pertama, kita memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan langsung yaitu naik ke nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga yaitu visi guru penggerak, yang keempat budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun. Menuntun yang dimaksudkan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya yaitu pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan yang terakhir yaitu guru diibaratkan petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid diibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menumbuh tumbuh kembangnya peserta didik melalui pengajaran yang berpihak kepada murid. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi seguru lainnya, yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi, dan yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakja. Tahapan bakja yang pertama yaitu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bakja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, mampu bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan yaitu pemahaman atas keseluruhan materi tentang modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu yang pertama disiplin positif,
yaitu kedua, teori kontrol, tiga, teori motivasi, keempat, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya itu posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sisi yaitu mengacu. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga yaitu posisi kontrol. Memberi hukuman, membuat rasa bersalah dengan teman, dengan pemantau manajer. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima yaitu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir yang Anda pikirkan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Yaitu setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang saya amati selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya harus merubahnya menjadi posisi kontrol atau manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga yaitu pengalaman. Seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah Anda? Tentu yaitu pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Yang keempat yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang dalam menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang kelima yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan yang selama ini cenderung sebagai membuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Yang keenam yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah saya mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya. Walaupun terkadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilitaskan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Yang kedelapan, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, mewujudkan sekolah yang aman dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita selalu tergerak untuk menjadikan yang lebih baik dan bergerak selalu menggerakkan kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.